bukunya apa, Politik Jatah Preman gitu kan, Ian Douglas juga menyebutkan tuh di dalam buku itu bahwa waktu zaman 98 bahkan, Pam Swakarsa itu anggotanya gitu ya, terbentuk dari kelompok-kelompok, yang saat ini ormas, misalnya ormas, Betul. keagamaan Islam, Ya, juga ormas-ormas yang, menyatakan dirinya sebagai ormas nasionalis, betul. pun, banyak juga pada akhirnya merekrut orang-orang yang, eee, mantan narapidana dan pengangguran lainnya Ya, kemudian dimasukkan. dipersenjatai sebagai Pam Swakarsa Oh, gitu. iya Dan iya. pada sekarang gitu kan, polanya juga cukup serupa gitu. Mmm, Karena apa, kita lihat dalam, peraturan Kapolri nomor 4 tahun 2020 gitu kan, ya, sekarang yang ditandatangani oleh Idam Aziz pada tanggal 5 Agustus 2020 itu, tentang mhm, pengamanan Swakarsa itu, dia mengatur, beberapa bentuk Pam Swakarsa iya, sebenarnya, yang katanya berbeda dengan, di tahun tahun 98, 98. ya, Ya kan, di antaranya itu seperti misalnya ada satpam, terus kemudian ada satkamling, terus juga ada katanya pranata sosial ataupun iya, dari kearifan lokal yang di dalamnya, ada secara spesifik disebutkan seperti pecalang di balik, iya, kemudian juga kelompok yang, mempunyai fokus, dalam ketertiban dan keamanan masyarakat, iya, kemudian bahkan siswa dan mahasiswa Bayangkara gitu ya, yang masih sekolah polisi itu bisa dijadikan Pam anggota, Swakarsa gitu kan, mhm, jadikan anggota Pam Swakarsa dan, ketika, orang-orang ini gitu ya, ini masuk ke dalam masalah kenapa Kontras, melihat Pam Swakarsa saat ini juga masih bermasalah gitu ya. mmm, Karena, eee, kit dari Perkapnya sendiri ya, Perkap nomor 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa itu belum mengatur secara jelas mekanisme soal misalnya pengawasan. oke, Pengawasan dan, kewenangan Pam Swakarsa tuh cakupannya seperti apa saja gitu mmm, kan. Juga belum mengatur sanksi yang bisa dikenakan kepada kelompok Pam Swakarsa ini. mmm, Nah, ketika belum ada mekanisme tersebut, maka hal-hal seperti yang Mas sebutkan tadi tuh, ya, sweeping itu mungkin saja ya, terjadi, kemudian, salah satu concern Kontras juga adalah bagaimana kemudian Pam Swakarsa ini bisa menghidupkan mmm, kembali, kelompok yang suka main hakim sendiri atau ya, vigilante group gitu kan.